Selingkuh-selingkuh itu terus niki kalau jajan aja dengan itu di teng mriki ya teng Sahih Muslim nih. Jadi ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi, ini pun merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ngendikane ngeten. Pertama dialogin. Famur Nabi Amrin nakmur bihi man waro'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man waro'ana, orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya terusan ini. Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang, Nabi ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Pokoknya kamu saya perintahkan 4 hal. Yaitu pertama tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari bagian dari rukun Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad tidak pernah menjadi rukun Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan jihad. Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Itu jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenan gitu. Nah, sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khas ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khas ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut wedoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Penghuni kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Misalnya wong ayu rasa seneng kan ya aneh, roh duit rasa seneng aneh, cuma nak seneng loh yang aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah ya aneh ya loro. Begini nak terang lagi, ini rumah tenang. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini, wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi karena Islam itu tidak mau ribet. Oke, tapi rumah tenan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa, tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi kemudian mengajarkan komunisme, hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngomong-ngomong, agar ajaran salah, cek ini madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan, bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam yang imannya pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju
Min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus. Saya itu omong lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta, barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue 1 juta gue injek-injek, gue barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas, barang melas mendingin nih. Pengeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2, yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan copetnya orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang dizalimi di Indonesia misalnya komunis, misalnya kalau itu saja mesti benar teori kalau dizalimi bisa saja mereka yang zalim, kalau keyakinan mereka yang kemudian karena dizalimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terzalimi misalnya terus kamu simpati nerokok, jadi simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya di zalimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang apa? Berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri ya khidmah yang sawah di Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terzalimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulang aja ya. Mampan ruhin apa ya? Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, dia anak buah kata. Mau pulau bilang mampan ruhin akan diotasi Mustafa. Bilang padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangat. Anak buah, ayo sing memberi apa akan diotasi Mustafa bro. Buruk kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai, nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepele. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hati. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering nyangkai duit kue, sering mijeti kue, sering fasilitasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, sekolah ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya
baik. Barang sosial baik, terus ajarkan dia anti Tuhan, kamu katakan baik. Neraka. Makanya kalau suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalak, misal mukarram, pidato, saya ngenyek panitia bariku untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Semoga untuk duit kerukunan masyarakat. Kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi. Dulu lagi ibu urunan kaum cilik-cilik digawa mulai bariku mangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis neraka, Pak. Coba tuh. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine suara mati seneng tamu kan itu, mengenai kalau subuh nak rantu izin dulu nih, ampun sowan, kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini tidak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, tidak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang, bareng tak baru jubli Gus Bayu anti sosial, repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nabut wa aliyah nabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi orang rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Nabi Musa tahu buaya sebagai anak raja, fasilitasi sapa? Fir'aun. Nah, ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab, kowe tahu ukuran pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca sawapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah menghentikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsanam mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu. Tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin, ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis
Jadi kamu harus ngaji tauhid itu seman. Mulane kula niku kadang-kadang seneng mek santri sing ra roh hak kula. Pipi ku ora PKI, luwe rapi. Wis sajeng kemelek lah, sementing wae ngaji iman, wis salah ya kula lah. Nek kula termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, enggak. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, wis ngaji ya, ngaji dalan ngaji. Gue suka kenal aku cek ora kula ya cuek. Cek karo aku cek ora pokoke ngaji itu podo gendenge pokoke. Jadi utama orang kerja majrun fil harus pokoknya pikirannya harus majrun fil harus terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenang pokoknya. Kan disebut majrun fil. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Fil. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika, sultan itu mana nopo? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi misalnya diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata, sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak nyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis atau bodoni, uripe heroik, sampai tombol apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan misalnya, sing servisnya, maksudnya kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Kenapa? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Kalau niku termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pati senang interaksi sosial yang sangat dari. Ini kan silaturahim musuhna, tapi itu berlebihan. Saat ini Jogja ngaji sampean naruhan Jogja warga, baru naruhan berkumpul anakku buat sowanin aja, kampungnya cek dolime maksudnya karena itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya waliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Jadi tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambekan, bertarian masjid muludan, bermudan terjebak, hari itu nuzul Quran, wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone orang tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan pangeran ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo nyanyi apa terus semua kan mikir kok enak nyanyi itu iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji ke sekolah nanti? Sebenarnya ngaji, serasa panggung, teh 3 juta, MC bayar, cek larang. Ini misalnya terpaksa orang mencintai benar setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, simpomonis ngekei. Islam nari, Kristenisasi memberontak. Nanti lama-lama kita keong, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, gitu. Terus saya mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya tadi misalnya kita kenapa kita harus menyembah Tuhan ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi yang
mani jadi manusa zaman mani jadi manusa mungkin aku ora melok mungkin no cukup dadi yo ora ora carane saiki lemah jadi manusa yo ora ora maka saya iman makanya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali jadi itu orang paling cerdas dengan Islam yo andekan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa ora ono swarga ora ono neraka ora rugi ning dunya kok rewangi salat kok rewangi macam-macam jebule sebenarnya orang neraka orang jadi Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah rumah samu nak orang neraka suatu sing untung kowe tok aku ora untung sing ora kena hisab ora kowe tok aku ora kena rumah samu sing untung kowe tok aku ya untung ora ono hisab iku nak sing ngomonganmu bener tapi nak omonganmu sing bener aku untung kowe ora akhir iya betul juga saking cerdas sih kalau apal kata-katanya Sayyidina Ali inka nama takulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna faqad takhallasta wa takhallasna umpama baru ora hisab rumah samu sing selamat wedok aku lah yo melo sama bodoh-bodoh bebas urusan tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka aku selamat kowe ora mikir Wan ulama itu saja kudu cangkem elek cuma ana ulama terdarani ngendikan tapi yang menghadapi wong elek kudu cangkem gak ngono ora barbar masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI wah enak mlebu neraka susah ya wong setan kok geni geni susah ya kan yo ora panas materi ini setan kok geni diobong geni ora kok ya ini sekarang mau cangkem elek mek lemah disaurno ra ini bareng wae keliling lu kok jare kalau materi lemah kok lho tapi kalau orang cover nggak jadi ini ada ajaran ulama senyang kemen tapi kok nak kue tetap ulama darah ini ngendikan yo saking mantul ulama wau wong sing takok disawuri no